Sambil melihat ini dulu. Jadi video itu ada unsur audio dan gambar. Mencoba ada unsur gerak. Berarti gambar, gerak, suara ada di D. Melalui menyimak video dan mencoba, siswa dapat menjelaskan pengaku gaya. Manakah tujuan pembelajaran yang mempertimbangkan keragaman kesiapan belajar? Hasil asesmen awal. Kalau kesiapan belajar berarti tentang menguasai kompetensi tertentu ya. Belum, nanti. Memuat kemampuan atau perilaku yang beragam untuk menguasai kompetensi tertentu. Jadi jawabannya readiness itu ada pada kognitif. Berarti jawabannya D, dodol. Laki-laki perempuan itu learning profile. Gender itu learning profile. Kesukaan itu namanya interest, minat. Kesiapan itu kognitif. Bapak mau mempelajari perkalian, apakah anak-anak sudah bisa penjumlahan? Nah, ini namanya readiness. Jadi readiness itu kesiapan ada di mana? Ada di memuat kemampuan atau perilaku yang beragam untuk menguasai kompetensi tertentu. Nah, ini. Jadi nomor 14 jawabannya D. Dodol. Nah, sekarang minat. Minat itu berarti kesukaan, kesenangan. Memuat proses belajar yang beragam untuk siswa yang senang menggambar, bernyanyi, berhitung. Jadi jawabannya nomor 15 B, Bambang. Sama ya, karena minat ini. Kesukaan berarti, kegemaran. Bagaimana Anda sebagai seorang guru membangun interaksi agar pembelajaran relevan? Berarti semua interaksi harus ada. Dengan diri dulu. Mana yang paling banyak interaksinya? Siswa biasanya mengondisikan si guru, biasanya mengondisikan siswa untuk berdiskusi, berarti antar siswa. Membaca sumber belajar, menyimak, berarti ada 3 interaksinya. Yang B, saya biasanya untuk bertanya apabila terdapat materi pembelajaran, berarti antara guru dengan siswa. Saya biasanya memaparkan, berarti guru dengan siswa. Yang D, saya biasanya mengondisikan siswa untuk membaca berbagai sumber, berarti materi, memberikan soal, mengevaluasi. Ya, kita lihat yang E. Saya biasanya membentuk kelompok yang heterogen supaya dapat berdiskusi antar siswa tentang materi. Oke, berarti yang paling banyak adalah yang A. Dengan adalah A. Dengan guru ada, dengan sumber belajar yang lain ada, dengan siswa yang lain ada. Tapi dengan diri belum. Tapi paling banyak yang A. Lanjut. Bagaimana Anda sebentar? Oke, yang 17. Bagaimana Anda sebagai seorang guru membangun interaksi antar siswa? Biasanya antar siswa itu diskusi itu antar siswa. Saya biasanya memberikan penugasan, bukan? Memfasilitasi siswa untuk bertanya, itu guru siswa. Membaca itu dengan materi, menjelaskan guru siswa. Diskusi E, jadi jawabannya adalah E. Jawabannya E. Nomor 17 E. Manakah aktivitas belajar berikut yang mendengar aktif? Mendengar aktifnya mendengar yang ditindaklanjuti. Mana? Mendengar yang ditindaklanjuti. A. Tidak. B. Tidak. C. Siswa menyimak penjelasan guru, itu berarti mendengar dan menanyakan hal-hal yang tidak dipahaminya. Ya, jadi jawabannya adalah C, cacing. Jadi menyimak penjelasan guru dan bertanya, 18 C. 19. Komunikasi yang efektif menurut Edgar Dale. Membaca buku teks kalah oleh menyimak. Menyimak kalah oleh mengamati video. Mengamati video kalah oleh demonstrasi. Demonstrasi kalah oleh diskusi. Jawabannya nomor 19 adalah D, dodol. Diskusi. Jadi jawabannya D, dodol. Manakah sumber berikut
yang paling relevan untuk melakukan refleksi, merenung jawabannya. Jadi jawabannya adalah jawabannya hasil perenungan dan refleksi diri siswa terhadap pengalamannya. Skala prioritas. Skala prioritas untuk intervensi ada pada menyusun rencana aksi. Jadi jawabannya ada di B, Bambang. Gitu. Lanjut. Bagaimana biasanya siswa diikutsertakan untuk refleksi pembelajaran? Apa saja? Menyepakati bukan, menjelaskan bukan, bertanya tentang, siswa bertanya tentang hal yang telah dipelajarinya, siswa menyampaikan kesulitan belajar telah. Jadi jawabannya adalah D, yang telah dialami. Dodo. Jadi nomor 22 D, Dodo. Apa tujuan utama refleksi? Proses. Jadi jawabannya apa? Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jawabannya adalah C, cacing. Jadi refleksi itu tidak ke hasil, refleksi itu ke proses. Ini sudah. Hakikat CP dengan pola pikir growth mindset. Tadi sudah. Siswa akan bisa pada waktunya sehingga guru optimis terhadap siswa. Jawabannya A. Jawabannya A. Oke. Bagaimana membangun kepercayaan diri pada siswa? Hari ini positif lebih laku daripada negatif. Jadi bukan fokus pada kesalahan, tapi fokus pada keunggulan. Jadi jawabannya adalah E. Memberikan motivasi bahwa setiap anak memiliki keunggulan dan dia akan bisa pada waktunya. Jadi jawabannya adalah E. Jadi sekarang lagi musimnya positif, teman-teman. Mana yang aktualisasi diri? Abraham Maslow, humanisme, berarti minat, potensi, bakat, kebutuhan. Jadi jawabannya E, betul ya. Minat dan potensi, jawabannya E. Untuk nomor 26 E. 27. Manakah bentuk intervensi guru yang relevan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri internal untuk siswa? Rasa ingin tahu itu adalah internal. Jadi jawabannya A, betul. Guru memunculkan stimulus untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, memantiknya. Mana yang sesuai teori belajar David Ausubel, bermakna keterkaitan, mengaitkan apa yang akan dengan yang sudah ada dalam benak. Jadi jawabannya adalah C, cacing. Pembelajaran mengaitkan materi yang akan dengan hal-hal yang telah diketahui, bukan kontekstual, bukan. Ini bermakna. Jadi jawabannya C, cacing. Bagaimana pembelajaran agar kontekstual bagi anak? Mulai dari anak sesuai pengalaman siswa. Jadi jawabannya B, Bambang. Ya. Dipelajari dengan kehidupan siswa, dikaitkan. 29 B. 30. Bagaimana pembelajaran didesain agar relevan dengan tantangan di sekolah? Proyek itu utamanya. Dilaksanakan dengan masalah di sekitar sekolah. Jadi jawabannya adalah A. Merancang pembelajaran KOP5 ya, untuk mengatasi permasalahan di sekitar sekolah. Karena soalnya di sekitar sekolah. 30A. 31. Bagaimana sebaiknya guru melaksanakan pembelajaran agar dinamis? Berarti strateginya harus berbeda. Jadi jawabannya adalah D, Dodo. Strategi itu sudah semuanya. Media, bahan ajar, metode, itu strategi pembelajaran. Jadi strategi itu lebih luas. Jadi jawabannya adalah D, Dodo. Bagaimana pembelajaran agar menumbuhkan kegemaran anak? Berarti kalau kegemaran berarti apa? Suka atau tidak? Minat berarti. Jawabannya apa? Melakukan asesmen awal sesuai dengan minat belajar. Karena minat itu kegemaran. Jadi nomor 32 adalah B, Bambang. Bambang. Karena kegemaran. Gemar itu minat. 32 B, Bambang. Pembelajaran untuk bernalar kritis. Kalau siswa bertanya, suruh dijawab sendiri.
Jadi kalau begitu jawabannya C, cacing. Guru memberikan kesempatan siswa menjawab pertanyaan sendiri disertai alasan. Jadi jawabannya C, cacing. 34. Metode yang paling relevan untuk nalar kritis eksperimen dalam MKT. Jadi jawabannya E. Jawabannya E. Bagaimana guru melakukan refleksi kritis? What, why, how? Mana what, why, how? Mengkaji temuan, what? Mengklarifikasi mengapa, why? Merumuskan tindakan, how? What, why, how ada di B. Bambang. Jadi jawabannya nomor 35 adalah B. Bambang. Refleksi kritis. Sebagai seorang guru, tindakan reflektif apa yang harus dilakukan terhadap siswa yang sering melanggar disiplin? Sebelum ada solusi harus tahu why. Jadi kalau begitu jawabannya adalah C, cacing. Mengidentifikasi faktor penyebab terlebih dahulu sebelum merumuskan solusi. Seorang guru menampilkan grafik COVID. Mana yang C4? C4 itu prediksi diantaranya. Apa yang akan terjadi itu C4. Meskipun dekat ke C5. Kita lihat dulu sebentar. Bagaimana ciri-ciri itu C2? Apakah pemerintah telah berhasil menekan angka penderita COVID? Itu C5, evaluasi. Apakah saran Anda? Itu C6, kreasi. Apa yang terjadi C4? Pada bulan apakah C1? Jadi C4 ada pada D, dodol. Dodol. Hal utama yang menjadi fokus penilaian P5 adalah P3. Kalau begitu apa? Karakter profil pelajar Pancasila. Jadi jawabannya E. Jawabannya E. Guru menemukan seorang siswa yang mengerjakan soal beda dengan guru. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Mengklarifikasi kepada siswa. Bukan, menghargai kreativitas dengan cara mengklarifikasi jawabannya. Nah, betul jawabannya iya, bagus. Jadi kalau begitu jawabannya D, dodol. Menghargai kreativitas siswa. Gak usah sama hasilnya. Asal alasannya saja kan garis. Jadi nomor 39 D, dodol. 40. Bagaimana sebaiknya guru melakukan atau menyusun laporan formatif? Kalau sumatif angka deskripsi. Kalau formatif deskripsi yang informatif sederhana tapi mudah dipahami. Jadi jawabannya adalah B, Bambang. Jawabannya B, Bambang. Karena formatif. Seorang guru dihadapkan pada masalah rendahnya hasil belajar dan sebagian besar tidak aktif karena materinya abstrak, berarti kudu konkret dan tidak jelas. Apa yang harus dilakukan guru untuk pembelajaran remedial? Karena tadi abstrak, berarti harus yang konkret. Berarti jawabannya mana? Kita lihat dulu. Seorang guru dihadapkan pada masalah hasil belajar sebagian besar. Kalau sebagian besar berarti akan klasikal. Klasikal. Berarti yang klasikal yang mana? Jawabannya adalah D, dodo. Ya. Jadi memberikan pembelajaran klasikal dengan praktik, bukan abstrak berarti langsung praktik. Jadi nomor 41 D, dodo. Manakah cara komunikasi antara guru dengan masyarakat yang paling memberikan dukungan? Masyarakat diundang menjadi sumber belajar, tapi harus ada jembatan, namanya komite sekolah, supaya disaring dulu, nggak asal saja. Jadi jawabannya adalah apa? C, cacing. Masyarakat diundang melalui komite sekolah menjadi narasumber dalam pembelajaran. Ada unsur hati-hatinya. Jangan langsung harus yang mampu ke kelas disaring ke komite. Manakah model pembelajaran yang paling memungkinkan melibatkan orang tua dan masyarakat? Sudah. Apa itu? PJBL.
Bambang. Pembelajaran berbasis proyek pasti kontekstual. Pasti kontekstual. Jadi jawabannya nomor 43 adalah B, Bambang. 44. Refleksi terhadap praktek pembelajaran dan pendidikan dalam konteks pengembangan diri, ya, pengembangan diri nih, atau pengembangan profesi bertujuan untuk apa? Tujuannya refleksi terhadap praktek pembelajaran dalam konteks pengembangan profesi. Ya. Jadi jawabannya apa? Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jawabannya adalah A. Jadi anak sebagai reflektor berarti anak sebagai tujuan. Jadi tujuannya ke proses. Lanjut. Manakah praktek yang menunjukkan refleksi dalam konteks pengembangan diri? Pengembangan diri teman-teman, refleksinya. Jawabannya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri sebagai guru. Jadi jawabannya adalah B, Bambang. Ya. Jawabannya B, Bambang. Karena ini pengembangan diri, berarti ke karir. Manakah tujuan pengembangan diri berikut yang relevan dengan konteks pengembangan profesi? Mana teman-teman? A. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Tujuannya berarti apa? Meningkatkan kompetensi diri, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah selalu ke proses. Jadi jawabannya meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. 47. Manakah cara paling relevan untuk mengembangkan diri terkait pemahaman? Mengundang ahli. Karena ini harus paham dulu nih. Berarti jawabannya E. Mengikuti seminar tentang pembelajaran terdiferensiasi menurut ahli. Ahli itu berarti paham tentang itu. 48. Manakah ilustrasi yang menunjukkan aktualisasi diri? Guru, ikhlas, berpanggilan jiwa. Jadi jawabannya adalah mana jawabannya? Jawabannya adalah D, Dodo. Guru melaksanakan tugas dimanapun sepenuh jiwa dengan ikhlas. Itu namanya aktualisasi diri. Motifnya internal, teman-teman. 49. Manakah ilustrasi yang menunjukkan pengambilan keputusan menggunakan prinsip moral? Hati-hati bisi orang lain tersakiti. Jawabannya adalah D. Mengambil keputusan. Belum. Jawabannya B. Bambang. Memutuskan sesuatu tanpa menyakiti perasaan orang lain. Jadi jawabannya B. Bambang. Kalau hati nurani, biarin menyakiti hati nurani yang hidup. Jadi jawabannya adalah apa? B. Bambang. 50. Manakah perilaku kerja guru dalam pembelajaran yang relevan dengan kode etik? Yang relevan dengan kode etik. Dalam pembelajaran berarti dengan siswa. Jadi jawabannya C, cacing. 1. Dalam menyampaikan materi pembelajaran. C. Bagaimanakah Anda sebagai seorang guru membangun interaksi antara siswa? Tapi dari berarti apa? Dari memberikan kesempatan kepada siap siswa untuk bertanya dan siswa lain menanggapi. Oke, jawabannya adalah C, cacing. Ada dari ini pakai ju. Dan ditanyakan ada, Bu, hari itu maksudnya apa? Bu, itu teh, itu bukan. Menurut yang lain gimana? Budi gimana? Bijan gimana? Begitu teman-teman. Jadi jawabannya C, cacing. 52. Manakah bentuk kepedulian guru dalam pembelajaran daring di rumah agar aman bagi siswa? Daring di rumah, orang tua libatkan. Jadi jawabannya adalah meminta orang tua untuk selalu mendampingi. Jawabannya B, Bambang. Jawabannya B, Bambang. Orang dewasa.
53. Manakah bentuk kepedulian sebagai seorang guru untuk memfasilitasi keragaman gaya belajar siswa? Berarti dalam pembelajaran harus apa? Audio, gerak, gambar. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah C, cacing. Jawabannya C, cacing karena gaya belajar. Auditori, visuali, kinestetik. Jawabannya C, cacing. 54. Manakah kebiasaan pekerja guru yang berorientasi pada siswa? Berorientasi pada siswa. Jawabannya adalah B. bukan, orientasi pada siswa. Kalau orientasi pada siswa berarti apa? Selalu berproses, melakukan refleksi, rekan siswa. Jadi jawabannya adalah B, Bapak. Melakukan refleksi untuk meningkatkan proses belajar. 54 B, Bapak. 55. Bagaimana sebagai seorang guru menghargai perbedaan pendapat dengan guru lain? Inklusif dengan objektif berbicara. Berarti selain mendengar harus berbicara. Jadi yang mana? Dodo. Saya berupaya mempertimbangkan cara pandang guru lain, tapi saya juga berbicara dengan alasan yang logis, rasional, menggunakan cara pandang sendiri. Jadi kalau begitu jawabannya inklusif, objektif ada di Dodo. Jadi jawabannya D, Dodo. Lanjut. Bagaimana Anda sebagai guru pemula menyesuaikan diri dengan keragaman guru lain dalam bekerja? Guru pemula, guru anu kurek asup ke sekolah, banyak mendengar daripada berbicara. Gimana tuh? Jadi jawabannya adalah A. Saya berupaya untuk lebih banyak, bukan berarti tidak boleh berbicara, hanya lebih banyak dengar lebih bagus, lebih bijaksana. Jadi jawabannya adalah A. 57. Banyak guru yang lebih mementingkan kompetisi daripada kolaborasi. Apa yang dilakukan oleh Anda? Menginisiasi terbangunnya komunitas. Jawabannya E. Ya. Saya akan menginisiasi terbangunnya komunitas belajar. 58. Apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti tentang hakikat pembelajaran referensi? Pok sudah, pek sudah, prak. Prak itu apa? Timo, ngerti, ngerasa, ngelakon. Lakukan dalam pembelajaran. Jawabannya? Jawabannya? Ayo. Kalau beda, berdiferensiasi. Kalau kebutuhan, terdiferensiasi. Yang ditanyakan terdiferensiasi. Berarti jawabannya C, cacing. Melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar anak, bukan yang beda-beda, bukan. Salah. Bagaimana bentuk partisipasi Anda sebagai anggota MBP, Musyawarah Guru Mapel atau KKG, yang paling bermakna untuk mengembangkan karir? C. Ya. Menjadikan MGMP sebagai wahana belajar. Ya. Untuk pengembangan diri. Jadi maju bersama, maju bersama. Jawabannya C, cacing. C, cacing. Nomor terakhir. Bagaimana menghindari isu plagiarisme, membuat karya oleh sendiri orisinil? Jadi jawabannya ada pada Dodo D. Membuat hasil karya yang orisinil. Ya, itulah pembahasan 60 soal yang tadi sudah teman-teman kerjakan. Semuanya ada di kisi-kisi PPG dan P3K. Ya. Utamanya untuk PPG aja, dan ada juga PPG Praja bersama. Apakah tim dari Pijar sudah selesai mengolah datanya? Sudah, Bu? Tim Pijar. Baik teman-teman, sukses, semangat. Siapapun sekarang yang nanti paling tinggi atau paling rendah, Tuhan tidak menilai tinggi rendahnya jawaban teman-teman. Tuhan tidak menilai angka dari teman-teman, tapi Tuhan menilai ikhtiar teman-teman untuk hadir ke sini, belajar, duduk, setelah itu